program program yang akan diimplementasi di PT TBS ini ya. Dan ini adalah tahap pertama di bulan Mei ini untuk kita start program yang nanti berjalan. Nah, sebelum perjalanannya agar bisa beriringan sejalan dengan seluruh aktivitas bapak-bapak semua di sini, kita akan jelaskan seperti apa gitu ya. Nah, mungkin sebagian kemarin udah mendengarkan kira-kira secara garis besarnya itu di PT TBS gimana gitu ya. Nah, ini saya izin share materi ya untuk sosialisasi dan penjelasan terkait program di PT TBS. Oke, ini materinya udah kelihatan belum ya? Udah muncul belum? Belum muncul ya? Pak Masud udah lihat belum? Sudah Pak, sudah muncul Pak. Udah muncul ya? Oke, baik. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat bapak-bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk bisa ikut dalam sosialisasi dan penjelasan terkait program TBS gitu ya. Nah, ini di sini mungkin sebagai reminding dari yang kemarin gitu ya, bahwa di TBS ini ada TBS Learning Center gitu ya, seperti akademi TBS yang nanti kita buat gitu ya untuk perjalanan TBS ke depan. Nah, jalanan ini tentunya diperlukan banyak tim ya untuk bisa mengembangkan mungkin kompetensi kita, terutama di sales dan marketing gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang lewat Jobstreet atau dari media-media iklan lain yang masuk gitu ya. Nah, itu dijelaskan saat ini program yang fokus diadakan adalah untuk tim sales ya. Nah, ini sekilas saya refreshment dari yang kemarin ya, bahwa nanti di TBS Learning Center ini akan ada banyak lulusan gitu ya, lulusan-lulusan sebagai apa, mungkin ini lulusan-lulusan yang nanti bakal muncul ya, beberapa orang yang setelah bergabung gitu ya, jadi tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya, kemudian jadi bisa ngerti dan bisa berinteraksi juga ya dengan PT TBS. Interaksi ini ya tentunya interaksi komersial, interaksi kerjasama bisnis gitu ya, bisa sebagai eh, tim atau mitra yang bisa saling menguntungkan gitu ya, secara finansial dan revenue buat PT TBS gitu ya. Nah, ini beberapa gambaran kira-kira akan jadi apa kalau nanti ada di TBS. Saat ini program yang ada adalah rekrutmen untuk tim sales ya, tim sales nanti tentunya tim sales dan marketing ini akan dididik, dikasih pembelajaran, dilatih gitu ya, diberdayakan agar punya kompetensi sales gitu ya, yang konteksnya saat ini di digital marketing gitu ya. Kenapa tadi disampaikan bahwa nggak usah khawatir ada di mana aja, karena nanti aktivitasnya dominan dilakukan secara online gitu ya. Jadi mau ada di rumah, kalau sedang kerja lagi di kantor, kalau bisa sambil-sambil gitu ya, atau sedang jalan-jalan, atau sedang ke rumah saudara, atau kemanapun, itu bisa dilakukan aktivitasnya. Nah, ini ada beberapa step, staging, leveling gitu ya, leveling dari tim yang nanti akan ada. Ya, pertama sales ada sub agent dan agentnya kita gitu ya. Seperti tadi Pak Masud sudah menyampaikan gitu, ada stakeholder kita, salah satunya itu Tanur gitu ya. Kalau dari properti ada dari Rumah Halal, itu juga agent properti besar se-Indonesia, Halal Indonesia, dan ada juga
properti-properti yang lain gitu, yang personal maupun developer gitu yang kerjasama dengan kita untuk bisa dipasarkan gitu ya. Nah nanti selain dipasarkan, tim-tim ini yang nanti akan kita dorong untuk bisa menjual seluruh produk yang sudah terjalin kerjasamanya dengan PT TBS gitu ya. Nah selain dari tiga ini sebetulnya pembelajaran atau learning center-nya ini itu juga mendidik gitu ya, menciptakan beberapa program gitu ya untuk leadership gitu ya, untuk senior leader, bahkan untuk manajerial gitu ya, sampai ke personal skill people ya, kayak content creator atau mencetak para pengusaha-pengusaha, baik pengusaha yang junior maupun senior. Tapi ini enam level terakhir ini itu nanti ya, saat ini kita fokus di yang tiga ini ya. Nah, tiga ini sales poin 6, 5, 6, 7 ya, sales agent dan sub agent gitu ya. Nah, yang 6 lainnya itu nanti di periode berikutnya. Nah, ini penjelasan leveling aja saya lewatkan. Nah, ini yang kemarin dijanjikan sebagai informasi di PT TBS itu ada beberapa fungsi dan struktur gitu ya. Nah, nanti fungsi-fungsinya ini diisi oleh unit-unit yang ada gitu ya, direktorat atau divisi, ya, ada fungsi strategis, strategis taktis, taktis operasional, dan murni operasional gitu ya, tim di lapangan yang nanti akan beraktivitasnya betul-betul interaksi di paling depan ya. Nah ini secara legalitas PT TBS gitu ya, jadi jangan khawatir bahwa PT TBS perusahaan yang sudah terregister di Dirjen AHU ya, Administrasi Hukum Umum gitu ya, nomor AHU-nya juga udah keluar gitu ya di tahun 2024, jadi emang masih muda banget ya, PT TBS ini belum setahun gitu ya, 2024 kemarin di akhir kuartal terakhir ya 2024, kemudian di apa, kepala BKPM juga udah terregistrasi, nomor induknya juga udah keluar gitu ya. Nah, ini organisasi yang perlu diketahui di PT TBS tadi yang udah saya sampaikan. Saat ini beberapa unit yang ada di PT TBS itu ada yang sudah terisi, termasuk tim-tim di operasionalnya ya. Nah, di unit-unit di bawahnya juga ada, dan sampai tim-tim di ujung ya, selain operasional di porsi departemen sampai ke tim operasional ujung tombak ya, di administrasi, sales, dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti kita fokusnya ada di sales dan marketing dengan kemitraan sebagai partner ya. Nah, kemudian ini sekilas lagi disampaikan ini untuk menambah informasi dan motivasi ya buat semua tim yang nanti akan tergabung di sini. Ini salah satu unit usahanya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Masud ya, ini tour travel ya. Tour travel ini ya perjalanan ya, wisata domestik maupun internasional, kemudian juga melayani beberapa banyak paket ya, termasuk pembuatan visa juga, asuransi untuk travelingnya juga bisa gitu ya. Nah ini beberapa gambaran terkait paket-paket, harga paket-paketnya ya dari mitra-mitra yang ada, dari mulai umroh yang 24 jutaan sampai 36 jutaan gitu yang reguler ya, yang premium juga ada yang sampai di atas 45 juta, bahkan 70 juta umroh juga ada ya satu orang sejumlah itu ya. Terus juga ada haji ya, haji plus ya, 5 sampai 7 tahun itu sekitar 160 juta, sampai haji furoda yang secara rupiahnya saat ini harganya sekitar di atas 300 jutaan gitu ya. Tapi ini nanti tergantung nilai dolar yang ada ya, dan tergantung penetapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ya, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Nah, wisata halal juga ada gitu, ini halal yang 16 jutaan ini yang kayak ke Korea, ke Jepang gitu ya, ke negara-negara Eropa juga ya ada, tapi ini mulainya ini yang di 16 juta mungkin masih di Asia ya.
Kalau yang 3 negara ya lebih murah lagi, mungkin sekitar 6 jutaan gitu ya. Nah, komisinya juga menarik gitu ya, mulai dari 200 juta. 200 juta ini biasanya komisi untuk yang ke negara-negara yang dekat ya, sampai ada yang lebih dari 5 juta. Nah, kemudian ini properti, kalau properti semua properti kita terima ya layanannya, baik penjualan, pembelian, terus juga manajemen propertinya ya. Artinya mungkin konsultasi, terus juga sewa gitu ya. Dan propertinya nggak hanya rumah ya, ada juga rumah mewah, perumahan, ya. Lahan juga bisa ya, tanah-tanah, gudang, kos, hotel, dan lain sebagainya. Nah, properti ini karena memang harganya juga tinggi, jadi komisinya lumayan besar. Nah, nilainya bisa dari 1 juta sampai 1,5 ini kalau misalkan kita bisa jual satu rumah aja gitu ya. Nah, itu ada yang bisa bisa sampai 20 juta gitu ya, karena harga rumahnya miliaran. Ya. Oke, yang selanjutnya divisinya ada digital kreatif ini yang nanti akan terus selalu kita berinteraksi dengan Pak Masud, saya dengan tim-tim digital gitu ya. Nah, ini menawarkan solusi, tapi memang fokusnya digital ini lebih ke website ya, website. Jadi digital marketing yang kita desain ini untuk website ya, nanti juga ada layanan website development-nya, konten kreatornya gitu, branding, dan tentunya training WSP-nya. Kemudian harga-harganya kalau melihat dari paket-paket yang kita jual itu ada yang paling murah banget ya, Juminar, ada yang gratis, yang murah paling murah harganya ya gratis. Ada yang juga harga-harga buat ini ya, informasi kelas belajar buat orang yang pengen tahu itu harga murah cuma 10.000, ada yang 50.000, ada yang sampai jutaan ya kelasnya. Nah, ini komisinya juga bervariatif ya, dari yang 10% bahkan ada yang sampai 40%. Nah, lalu ini juga ada trading dan distribution. Trading distribution ini kayak produk-produk fashion gitu ya, busana, kecantikan, dia kesehatan gitu ya. Ini kita jual, ini sebetulnya planningnya kita ekspor impor, tapi saat ini masih produk-produk lokal atau produk yang udah kita terima dari impor dari luar yang terus kita distribusi ke teman-teman semua gitu ya. Nah, ini juga komisinya lumayan fantastik juga ya, karena dari 20% ada yang sampai 50% itu ada gitu ya. Terus ada lagi konstruksi dan interior, ini untuk pembangunan rumah gitu ya, betulin gitu, revisi, atau desain aja, interior, eksterior gitu, itu bisa. Atau konsultasi-konsultasi terkait properti atau rumah gitu, itu bisa ya. Harga-harganya juga bervariatif gitu ya. Dari yang paling murah yaitu gratis ya, konsultasi biasanya sama mitra kita itu gratis ya, nanti kalau kebutuhannya apa gitu ya, hanya sekedar desain atau sampai pembangunan rumah itu bisa. Nah, komisi yang bisa kita dapat tuh mulai dari 200 ribuan ya, sampai yang lebih dari 1 juta ada, tergantung nanti berapa besar proyek yang nanti dijalankan. Lalu yang berikutnya adalah isi legal. Ini adalah layanan untuk proses hukum gitu ya, untuk membuat atau legalitas bisnis ya, kayak mau bangun perusahaan PT, UD gitu ya, atau CV. Nah, ini bisa, atau layanan konsultasinya juga bisa ya. Ini contoh-contoh harganya juga ada, kayak perubahan akte, daftar merek, cap merek, ngurus NIB itu untuk usaha ya. Kemudian juga pembubaran CV, kalau udah punya CV mau dibubarin. Nah, ini komisinya ya lumayan lah ya, dan sampai 1 juta. Nah, ini mungkin sekilas saja bahwa kita juga punya edutainment, tapi kita belum dealing sama stakeholder yang ada di sini ya. Rencananya edutainment ini kayak pendidikan untuk anak kelas 3 SMA yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Nanti kita akan masukkan dalam bootcamp ya,
mungkin selama sebulan gitu ya, selama sebulan dididik. Nah, nanti kita insya Allah kalau boleh dibilang menggaransi mereka bisa masuk universitas negeri gitu ya. Nah, nanti proses kerjasama ini dengan beberapa dosen atau rektor dari universitas ternama. Saat ini lagi pendekatan ke UI ya, dosen atau rektor UI, tapi belum di-link. Nah, ini yang terakhir mungkin sekilas saja, kita juga punya partnership ya, partnership yang sekarang udah terbangun kayak tadi dengan Tanur atau dengan RHI gitu ya. Nah, ini partnership-nya masih terus bergabung walaupun ternyata bukan perusahaan besar gitu ya. Secara personal kita juga bisa lakukan gitu ya. Nanti ada perjanjiannya. Nah, ini sekilas terkait struktur. Kalau tadi udah dijabarkan kayak apa. Nah, ini di sini Dewan Komisarisnya udah ada 4 orang. Dewan Direksi nanti akan 2 dan 1 dirutnya. Gitu ya. Nah, ini saat ini baru ada 1 dirut dan 1 Dewan Direksi. Kita akan cari lagi 1 Dewan Direksi asalkan nanti perkembangan ini sesuai dengan targetnya. Nah, ini adalah divisi-divisi yang ada gitu ya. Ada 7 divisi utama reguler dan 1 kemitraan. Nah, secara kemitraan ini juga dikonsepin gitu ya untuk pengembangan personal-personal yang ada di mitra sampai struktur organisasinya ya untuk kemitraan ini seperti ini. Nah, tapi tetap fokus adanya kita saat ini untuk di sales dan marketing ya, levelnya masih staff dan agent. Nah, ini sekilas terkait tugas dan tanggung jawab serta output-nya. Kalau secara output, semuanya output untuk saat ini itu fokusnya di revenue ya, gimana caranya mendapatkan sebesar-besarnya hasil ya, pendapatan gitu ya. Nah, secara tugas dan tanggung jawabnya sini sudah kita jabarkan secara perusahaan apa-apa aja yang nanti menjadi panduannya seluruh aktivitasnya. Kemudian juga secara tim supportnya gitu ya, level staff gitu ya, untuk support atau untuk administrasi atau untuk tim salesnya juga ini kita udah buatkan beberapa aktivitasnya, termasuk sampai ke level-level ke atasnya ya, ke tim leadernya, ya, tugas dan tanggung jawabnya apa, unit yang lebih tingginya lagi kayak supervisor sampai ke level manager gitu ya. Ini semuanya di handle di bawah Dewan Direksi ya. Itu. Nah, ini fokus kita saat ini tetap di sini ya. Jadi memang untuk level staff di marketing dan sales ya, atau agent di marketing sales, tim-tim lapangan dan tim-tim support yang nanti kita akan garap penuh ya selama TBS Learning Center ini berjalan. Demikian kakak, kira-kira nanti wisudawan yang ada kita sampai di level kompeten untuk level di tengah gitu ya, sebagai sales ya, di reseller, sales dan sub agent gitu ya. Nah, nanti ada kesepakatan lah ya, atau pengisian atau daftar form yang kita siapkan untuk teman-teman yang bersedia mengikuti proses ini gitu ya. Kalau nanti mau jadi karyawan gimana yang udah lewat jalur bisa gitu ya. Tapi proses ini harus dilakukan dulu untuk memastikan bahwa teman-teman di sini sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, nanti kalau udah bisa gimana? Nah, tinggal konfirmasi aja ya, mengupdate terus dengan tugas-tugas yang ada. Kalau udah bisa ternyata bagus gitu, hasilnya insya Allah akan maksimal ya. Kalau dilihat tadi dari jumlah komisi atau potensi penghasilan sebetulnya bisa lebih besar dari karyawan gitu ya. Memang kita nyarinya karyawan, ada yang mau jadi karyawan, tapi kalau ternyata udah hasilnya udah bagus, nggak jadi karyawan, mau mandiri aja sebagai personal sales gitu ya, yang profesional, jalan sendiri nggak ada masalah gitu ya. Terus unit usaha yang kita fokuskan saat ini ya selain digital yang nanti sering dilakukan karena diajarkan oleh Pak Masud, ada travel, properti, dan trading ya. Trading ini ya ada tadi ya busana atau makanan dan kesehatan. Nah, terus tahapannya juga masih proses dari awal sampai jadi advance, tapi ini bertahap. Kita bikin perbedaan di setiap kelas pelatihannya
sampai ke level sales ya, level menengah ya yang kompeten. Nah, nanti di setiap proses pembelajaran kita juga akan fokuskan juga terhadap personal-personal yang memang ternyata punya kompetensi bagus dan punya performa bagus ya. Kita bikin pemberdayaan secara privat, mungkin di hari Minggu gitu ya. Orang juga nggak banyak-banyak ya, mungkin sekitar 10 maksimal sampai 30 orang satu kelas lah. Nah, nanti itu secara privat kita akan dampingi untuk bisa betul-betul menghasilkan ya. Nah, kalau dibilang menghasilkan, sebetulnya ketika sekali pembelajaran dilakukan oleh Pak Masud, besok tuh udah bisa menghasilkan. Atau saat ini belajar gitu ya, kalau ternyata bisa mempengaruhi orang untuk mengambil produk, minimal produk digital, itu udah bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Itu dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau yang mau disampaikan, silakan dari Pak Indra ya, atau Pak Yadi. Mungkin kalau nggak ada,